Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul antigen. Saya Penny Indah Tresia Damanik sebagai pemapar materi. Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan di dalam tubuh manusia. Antigen bisa berbentuk bakteri, virus, atau bahan kimia tertentu. Sistem imunitas menganggap antigen sebagai zat asing yang bisa mengancam kesehatan. Umumnya datang dari luar tubuh melalui makanan, minuman, kotoran, debu, atau polusi. Namun zat ini juga dapat ditemukan di jaringan dan sel-sel dalam tubuh, termasuk sel kanker. Jenis-jenis tes antigen. 1. Virus non-struktur protein 1 antigen. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan protein atau antigen NS1 dalam tubuh. Hasil NS positif menunjukkan bahwa tubuh sedang mengalami infeksi akut virus dengue. Tes ini bermanfaat untuk mendiagnosis penyakit demam berdarah atau DBD. Hepatitis B. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan protein yang terdapat pada dinding atau permukaan virus hepatitis B. Umumnya juga dapat dilakukan untuk mendeteksi infeksi hepatitis B akut dan kronis. Yang 3, antigen HIV. Antigen HIV atau P24 merupakan protein yang terdapat pada virus HIV dan bisa terdeteksi pada beberapa minggu pertama setelah terinfeksi. Tes ini dapat dikombinasikan dengan jenis tes lain untuk mendiagnosis HIV. Yang keempat, antigen SARS-CoV-2. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi protein virus SARS-CoV-2 dalam tubuh. Tes antigen SARS-CoV-2 juga termasuk dalam rapid test antigen atau pemeriksaan antigen cepat untuk keperluan screening. Yang kelima, prostat antigen. Selain mendeteksi virus, tes antigen juga dapat dilakukan untuk mendeteksi antigen dengan jenis zat kimia tertentu. Salah satunya adalah tes PSA yang dilakukan untuk mengukur kadar PSA di dalam darah pria. PSA adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Kadar PSA bisa meningkat ketika prostat mengalami gangguan. Oleh karena itu, tes antigen PSA bisa bermanfaat sebagai pemeriksaan untuk mendeteksi gangguan prostat, seperti prostatitis dan kanker prostat. Antigen berdasarkan sifat kimia. 1. Karbohidrat, yaitu antigen yang imunogenik. Lipid, yaitu antigen yang tidak imunogenik tapi hepton. Yang ketiga, asam nukleat, yaitu antigen yang tidak imunogenik. 4. Protein, yaitu antigen yang imunogenik. Imunogenitas dan antigenitas. Imunogenitas, kemampuan antigen untuk menginduksi respon imun humoral dan respon imun seluler. Imunogen sudah pasti antigen, tetapi antigen belum tentu imunogen. Syarat antigen atau imunogen: keasingan, sifat fisik atau ukuran molekul, kompleksitas, struktur, muatan, kemampuan masuk. Klasifikasi antigen. Sumber, yaitu eksogen, jenisnya banyak jenis, contoh mikroorganisme, polutan, obat-obatan. Yang endogen, jenisnya seno atau heteroantigen, yang contohnya yaitu jaringan yang cross-reaction. Yang ketiga, autolog, jenisnya autogenitas idiotip, contohnya Ag organ spesifik
antigen spesifik imunoglobin. Yang keempat, alegenoik atau homolog. Jenisnya alo atau isoantigen. Contohnya golongan darah, MHC atau HLA. Jenis antigen berdasarkan epitop. 1. Unideterminan. Unideterminan terbagi menjadi dua, yaitu univalen dan multivalen. Yang kedua, multideterminan yang terbagi menjadi dua, yaitu univalen dan multivalen. Bahan kimia antigen yaitu 1. Polisakarida bersifat imunogenik, bagian permukaan sel mikroorganisme, respon imun, pembentukan antibodi. Yang kedua, lipid non imunogenik, hapten, imunogenik bila berikatan dengan karier protein. Yang ketiga, asam nukleat non imunogenik, imunogenik bila berikatan dengan karier protein. Yang keempat, protein imunogenik, umumnya multideterminan dan univalen, toksin, mikroba, enzim. Antigen. Epitop atau antigen determinan, area yang dikenal oleh antibodi, satu sisi atau bagian dari antigen yang mempunyai sifat spesifik dan dapat berikatan dengan bagian spesifik dari antibodi. Paratop atau antigen binding site, area pada antibodi yang mengenal sisi antigen. Hapten, suatu substansia yang hanya mempunyai satu determinan antigenik namun tidak mampu merangsang respon imunitas bila tidak digabung dengan protein karier. Respon tubuh terhadap antigen. Antigen yang masuk pertama kali direspon oleh sel mikrofag yang berfungsi sebagai penyali antigen. Makrofag akan memberikan antigen kepada sel T helper untuk dibentuk respon terhadap tubuh. Sel T helper akan mengaktifasi sel B dan T sitotoksik. Sel B sebagai kekebalan humoral akan menghasilkan antibodi dalam plasma, dalam darah dan limpa. Sel T sitotoksik akan melawan antigen secara intraseluler, yaitu dengan melisikan sel-sel yang sudah terinfeksi antigen. Sel B akan memperbanyak diri dengan tujuan sebagai sel memori atau respon imunitas sekunder dari sebagian yang lain akan menyerang antigen. Pada pada antigen yang sama, pada waktu yang akan datang langsung direspon oleh sel B memori dan langsung memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Beberapa cara menjauhkan diri dari virus dan bakteri. 1. Mencuci tangan. 2. Mendapatkan vaksinasi. 3. Mengkonsumsi obat-obatan. Kesimpulan, antigen adalah molekul yang mampu menstimulasi respon imun. Molekul tersebut dapat berupa protein, polisakarida, lipid, atau asam nukleat. Tiap antigen memiliki fitur permukaan yang dikenali oleh sistem kekebalan. Pada tubuh manusia, antigen bisa saja berbentuk bakteri, virus, atau bahan kimia tertentu. Antigen dianggap sebagai zat asing oleh sistem imunitas karena dapat mengancam kesehatan tubuh. Baiklah, sekian dari pemaparan materi kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik, saya Sarmila Fitri ingin bertanya, bagaimanakah cara kerja antigen setelah diikat oleh antibodi? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Sarmila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sarmila. Antigen yang masuk akan dihasilkan oleh antibodi di bagian epitop. Epitop menentukan
kecocokan antara antibodi dengan antigen. Antigen yang sudah diikat oleh antibodi akan diuraikan dan dibuang keluar tubuh bersama aliran darah. Apakah bisa diterima, Saudara Sarmila? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, jika ada yang mau bertanya kembali, dipersilahkan. Baiklah, saya Sepentina Aprida Sianturi ingin bertanya. Antigen dan antibodi merupakan komponen dalam respon imunitas spesifik. Hubungan dari kedua tersebut apa ya? Baik, kepada Saudara Sepentina, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Antigen adalah zat yang merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi. Sedangkan antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen. Akan bereaksi dengan antigen. Apakah jawabannya bisa diterima, Saudara Sepentina? Terima kasih, Feni. Baik, jika ada yang mau bertanya kembali, dipersilahkan. Baik, saya Sania izin bertanya. Bagaimana antibodi dapat terbentuk dalam tubuh kita dan apa nama antibodi yang dapat mengumpulkan antigen tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudara Sania. Proses pembentukan antibodi secara alami di dalam tubuh manusia terjadi di mana substansi tersebut diwariskan ibu ke janinnya. Melalui plasenta, sistem kekebalan bawaan memberikan pertahanan umum terhadap kuman dan zat berbahaya yang masuk ke tubuh. Misalnya, melalui sistem pencernaan atau kulit. Imunoglobulin atau IgG saat antigen seperti kuman, virus, atau zat kimia tertentu masuk ke tubuh. Sel-sel darah putih akan mengenali antigen dan segera membentuk antibodi atau IgE untuk melawan. Apakah bisa diterima, Saudara Sania? Baik, terima kasih. Terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, boleh. Saya Vinolia Fatmawati Simarmata, izin bertanya. Mengapa antigen penting bagi sistem kekebalan tubuh? Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Vinolia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Vinolia. Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan di dalam tubuh manusia, antigen bisa berbentuk bakteri, virus sebagai zat asing yang bisa mengancam kesehatan tubuh. Apakah bisa diterima, Saudara Vinolia? Baik, terima kasih Saudari Feni. Baik, untuk Lanjut, teman-teman boleh yang lain aja. Baik teman-teman, jika ada yang mau bertanya kembali, dipersilahkan. Baik, saya Sarmila Fitri ingin bertanya lagi. Bagaimana cara antibodi jika tubuh kita terserang bakteri dan virus? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sarmila. Antibodi bekerja menghancurkan antigen melalui beberapa cara, yaitu satu penetralan, pengendapan, pelekatan, dan aktivitas protein komplement. Antibodi menetralkan racun atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri atau antigen dan menjadikan antigen berbahaya sehingga dapat disekresi dari tubuh melalui tubulus ginjal. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih kembali. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
Baik, saya Sania, izin bertanya lagi. Mengapa respon kekebalan sekunder terjadi lebih cepat dari konsentrasi antibodi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan pada respon kekebalan primer? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudari Sania. Respon kekebalan sekunder terjadi yang lebih cepat dan konsentrasi antibodi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan respon kekebalan primer. Hal ini dikarenakan adanya memori imunologi, yaitu kemampuan sistem imun untuk mengenali antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Apakah bisa diterima, Saudari Sania? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kembali teman-teman, jika ada yang mau bertanya kembali, dipersilahkan. Baiklah, saya Sepentina Apridesianturi ingin bertanya kembali. Bagaimana hubungan antigen dan antibodi dalam mendeteksi virus? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Untuk Saudara Sepentina, saya akan menjawab pertanyaannya. Hubungan antigen dan antibodi dalam mendeteksi virus ternyata sebelum antibodi melawan virus yang menginfeksi tubuh, antigen akan hadir terlebih dahulu guna mempelajari virus tersebut. Antigen sendiri merupakan zat yang bisa merangsang munculnya sistem imunitas guna membentuk antibodi untuk melawan virus. Apakah Saudara Sepentina bisa menerima jawabannya? Baik, terima kasih Saudari Feni. Baik, untuk teman-teman sekalian, jika ada yang mau bertanya, sesi terakhir ya. Baik, saya Vinolia Fatmawati Simarmata izin bertanya kembali. Bagaimana peran proses netralisasi dan aglutinasi antigen dalam proses pertahanan tubuh dari infeksi? Terima kasih. Baik, Saudari Vinolia, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Anda. Peran proses netralisasi adalah menetralkan racun yang dihasilkan oleh bakteri atau antigen. Kemudian, membuatnya menjadi tidak berbahaya. Aglutinasi adalah kondisi ketika saat satu antibodi memiliki minimal 2 sisi pengikatan yang berikatan dengan antigen yang dapat berupa sel darah merah atau bakteri. Apakah bisa diterima, Saudara Vinolia? Baik, terima kasih Feni. Baiklah teman-teman, sekian presentasinya dan kami ucapkan terima kasih.